kalau lihat angkanya memang kita dalam status yang masih sangat cukup mengerikan kan. Baiknya kita tata dulu kembali itu bagaimana penerapan proses tahapan pilkada kita ini. Kita stop, kemudian kita kaji betul, dan menurut saya perubahan yang dibutuhkan itu cukup mendasar, yaitu pilkada yang prosesnya tidak lagi mengumpulkan banyak orang secara langsung. Jika pilkada lanjut, Gatot, Jokowi langgar janji utamakan kesehatan. Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU diminta untuk menunda atau membatalkan Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Seruan itu disampaikan Jenderal TNI Gatot Nurmantio, Kiai Haji Rohmatul Wahab, dan Profesor M. Din Syamsuddin selaku Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, seperti dikutip pojok1.id. Kami meminta kepada KPU dan pemerintah untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan pilkada tersebut. Begitulah ujar Gatot. Menurutnya sebaiknya penundaan itu dilakukan sampai Indonesia benar-benar aman dari pandemi COVID-19. Sampai dengan batas waktu yang aman bagi rakyat Indonesia. Begitulah ia menyambungkan. Kami juga mengingatkan KPU dan pemerintah memiliki rasa keprihatinan, sense of crisis, terhadap pandemi COVID-19 yang melanda tanah air. Sebab, virus pemicu pandemi global hingga kini masih terus menjalar dan menimbulkan korban yang makin banyak. Gatot menyebut pembatalan atau penundaan itu sejalan dengan pikiran kami, bahwa pemerintah harus mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan dan keselamatan rakyat daripada hal lain, baik pemberian stimulus ekonomi maupun program politik. Begitulah tegas Gatot. Kami juga menegaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada pemerintah melindungi segenap rakyat dan tanah tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu kami meminta kepada semua pihak, khususnya pemerintah, bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19, baik dalam perkataan maupun perbuatan nyata, serta menaati amanat konstitusi. Mantan Panglima TNI itu menilai pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berpotensi mendorong laju pandemi. Jika dipaksakan, maka akan dinilai sebagai pelanggaran terhadap amanat konstitusi tersebut dan melanggar janji Presiden Jokowi sendiri yang pernah menyatakan akan mengutamakan kesehatan daripada ekonomi. Demikian Gatot menjelaskan. Jokowi tak tunda pilkada di era corona gara-gara anak mantu ikut nyalon. Presiden Jokowi melalui juru bicara kepresidenan, Fajrul Rahman, menegaskan pemerintah tidak akan menunda pelaksanaan Pilkada 2020 yang dilaksanakan Desember mendatang. Keputusan ini pun sontak menimbulkan tanya di tengah desakan publik agar Pilkada ditunda karena pertimbangan pandemi COVID-19. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memandang Pilkada memang sudah seharusnya ditunda mengingat ancaman bahaya COVID-19. Ia berujar, Pilkada yang tetap dilanjutkan justru dapat melukai rakyat, sebab mereka yang bakal menjadi korban. Ujang mengatakan akan menjadi wajar apabila rakyat kemudian bertanya, apa landasan yang mendasari Jokowi enggan menunda Pilkada. Apalagi diketahui dalam perjalanannya, anak dan menantu orang nomor satu itu, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Bobi Nasution, ikut meramaikan Pilkada dengan menjadi calon kepala daerah. Calon kepala daerah banyak yang terkena corona. Penyelenggara Pilkada juga banyak yang terinfeksi. Ormas seperti PBNU juga meminta Pilkada diundur. Jika masih dipaksakan tak diundur, rakyat tentu bertanya-tanya, jangan-jangan ada kaitannya dengan anak dan mantunya yang sedang maju Pilkada. Jangan-jangan hanya soal itu. Begitulah Ujang menyatakan. Karena itu Ujang mengatakan opsi penundaan Pilkada sudah sesuai dengan kondisi saat ini, di mana kesehatan dan keselamatan rakyat menjadi hal yang utama.
Penundaan pilkada suatu keniscayaan, menjaga nyawa rakyat jauh lebih penting dari sekedar pilkada. Dan menjaga nyawa rakyat jauh lebih penting dari sekedar persoalan politik dinasti. Demikian kata Ujang. PDIP tidak memahami manajemen krisis pada birokrasi Pemda. Agak miris jika petinggi partai di level sekjen tidak memahami bagaimana birokrasi daerah bekerja selama ini. Pertama, yang ingin menjabarkan tentang apa yang dibutuhkan birokrasi dalam menghadapi krisis. Yang paling utama adalah kecepatan birokrasi daerah dalam respon krisis. Disinilah diperlukan adanya adaptasi atas krisis yang sedang dihadapi. Dalam hal ini, pandemi COVID-19. Kemudian birokrasi harus meningkatkan respon mereka terhadap krisis. Begitulah komentar Gede Siriana Yusuf. Dengan demikian, birokrasi daerah perlu di-set up ulang untuk menjalankan dua tugas sekaligus, yaitu pelayanan masyarakat yang rutin dan mengatasi pandemi. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah terkait sumber daya, pengalaman, dan anggaran. Tetapi birokrasi sebenarnya telah memiliki nilai dan ketahanan yang dapat mempengaruhi kemampuan birokrasi beradaptasi dengan tantangan krisis untuk kinerja dan efisiensi. Dalam praktik rekrutmen kepala daerah, realitasnya pengaruh kepala daerah secara politik dalam birokrasi hanya sebagai kepemimpinan yang memberi visi bagi pembangunan daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang 23/2014, tugas kepala daerah antara lain memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, menyusun dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD, menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD. Dari uraian di atas, jelas bahwa tugas kepala daerah untuk memimpin, yaitu memimpin birokrasi yang telah lama berjalan sistematis. Ibarat supir menjalankan bis yang masih layak jalan, bukan bis mogok. Artinya sebenarnya dalam kondisi khusus, siapapun supirnya, bus tetap akan bisa jalan. Begitu juga birokrasi. Akan tetapi jalan baik meskipun dipimpin PLT karena telah dipagari oleh UU dan peraturan lainnya. Apalagi jika PLT yang ditugaskan berasal dari Kemendagri yang tentunya sudah sangat paham karakter birokrasi di masing-masing daerah. Lalu apa yang masih kurang dari birokrasi saat krisis pandemi ini? Dalam proses penyesuaian terhadap krisis, seringkali terjadi deviasi. Dalam hal ini, sinergitas dan konsistensi dengan pemerintah pusat. Hal ini tentu saja dapat memperlambat respon terhadap krisis atau bahkan menimbulkan kebingungan dalam sistem birokrasi. Hasilnya sudah jelas, yaitu inefektivitas dan inefisiensi. Karena itu yang paling urgent saat ini adalah kembali fokus pada krisis dan menjalankan apa yang seharusnya dilakukan dengan mekanisme yang lebih responsif dalam koridor tata kelola pemerintahan daerah yang berlaku. Lalu apa masalah-masalah yang timbul ketika pilkada dilaksanakan dan terbentuk rezim baru di Pemda saat krisis? Pertama, selain proses pilkada, para ASN daerah kehilangan fokusnya terhadap pandemi, setidaknya terpecah. Kedua, kepala daerah terpilih perlu menyesuaikan diri lagi dengan persoalan pandemi, juga dalam hal koordinasi dengan bawahannya. Ketiga, fokus kepala daerah pun terpecah dengan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan DPRD seperti anggaran dan perda. Mungkin bisa saja kepala daerah baru membawa perspektif baru dalam menghadapi pandemi. Tetapi tetap saja efektivitasnya akan ditentukan bagaimana koordinasi dan implementasinya, di mana itu butuh penyesuaian lagi antara ASN dan kepala daerah baru. Terakhir, saya ingin mengingatkan PDIP juga bahwa sudah banyak lembaga internasional yang mengeluarkan Policy Brief on Elections during COVID-19. Isinya tentu saja untuk mengingatkan dan mempertimbangkan resiko dan ancaman dalam pelaksanaan pemilihan selama pandemi, yaitu ancaman peningkatan penularan COVID.
Selain itu, saya juga ingin mengingatkan persoalan kualitas pilkada itu sendiri, yaitu potensi ketidakhadiran pemilih saat pencoblosan karena takut COVID, hingga pemilih yang tidak peduli siapa terpilih, asalkan dapat uang di tengah kesulitan ekonomi. Wani Piro. Bung Hasto, ini bukan lagi soal pro pemerintah atau oposisi, juga bukan soal kampret cebong. Ini soal moral dan akal sehat kita yang katanya punya falsafah Pancasila. Di mana nalarmu ketika korban berjatuhan, kau bikin pesta demokrasi berjudul pilkada? Tengoklah wajah petugas medis dan pemakaman yang bekerja sudah melampaui batas. Benar, tidak ada yang tahu kapan COVID berakhir. Bisa saja jika pilkada diputuskan ditunda, ternyata bulan depan COVID berakhir. Tapi itu pun tak perlu menyalahkan pihak lain, karena setidaknya Bung sudah menunjukkan empati kepada para petugas medis, petugas makam, korban meninggal, dan masyarakat yang masih sakit. Karena saat ini itulah yang diperlukan untuk menyatukan perspektif kita semua untuk bersama melawan COVID-19. Komite Politik dan Pemerintahan kami.